Sekarang aman nggak Anda? Jam 12 berkeliaran. Oh, begal-begal ada di mana-mana. Adik saya dokter aja kemarin jalan pagi, kira-kira 3 minggu yang lalu dia jalan pagi di Medan, olahraga. Dia pasang handphone pakai earphone, kemudian handphone dipegang, ditabrak dia jatuh, handphonenya direbut. Bayangkan, itu jalan pagi di Medan, coba di kota Medan yang kotanya itu, aduh, kalau saya bilang saya juga jalan pagi sering kalau saya ke Medan di situ. Wah bang, aku luka parah ini bang. Coba, dokter lagi dia, yang kerjanya menyelamatkan orang tiap hari. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya. Wah, ini nggak bener nih Pak Santi Hamer ini. Apa, Pak Beta? Ini pandangan umum ya untuk masyarakat Indonesia ya, elit maupun rakyat jelata. Ini Nasakom ini kalau kita analogikan komunis itu gas, khilafah atau syariah itu minyak, Pancasila itu air. Memang nggak bisa bersatu, harus terpisah. Nah, gas itu sudah dibakar, Pak. Tinggal ini minyak dan air ini yang ini terjadi pemisahan sekarang nih, Pak. Nah, air Pancasila ini tanpa pandang agama, tapi kebetulan yang korbannya Kristen, ya Kristennya harus buka mata nih, memisahkan diri udah dari komunitas-komunitas syariah. Jangan memaksakan diri untuk tetap bertahan di sana. Contoh Bu Airin ya korban kan, mau nggak mau kita harus menyelamatkan dia, memisahkan dia. Dan banyak juga kan orang-orang Kristen di komunitas kayak semacam di Depok, di Padang. Aceh udah jangan diomongin lagi, bego kalau kita ke Aceh. Keluar ke daerah-daerah komunitas Kristen. Memperkuat kita di situ dengan Pancasila. Memang itu tujuan negara kita. Tapi karena kondisi seperti ini kan sulit ya. Ya memang susah. Sekarang ini Pancasila lagi dipertaruhkan ini kan. Ya, lagi dipertaruhkan ini sekarang. Ya karena itu tadi saya bilang, ideologi itu susah matinya. Dia akan mati ideologi itu kalau ditinggalkan oleh pengikutnya. Sama dengan Pancasila ini, ideologi Pancasila ini nanti akan terbenam, dikebumikan. Ya kalau kita semua ini nggak ada yang mempertahankan. Makanya ada satu strategi besar. Bagaimana mempertahankan Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sampai napas terakhir. Ini yang harus kita gelorakan. Ya, kalau saya sih bilang sudah tidak berlaku konstitusinya. Lah bukan, makanya mereka merubah-rubah. Makanya kan mau kita angkat ini. Kan kita angkat. Lah, makanya kalau Pak Paul dia inisiatifnya kemarin kita membuat esai. Mari kita masukkan ke sana. Kalau saya lagi membuat executive summary. Ringkasan eksekutif. Kenapa ringkasan eksekutif? Para eksekutif ini dulu. Ya, eksekutor-eksekutor pemerintah ini harus paham. Mereka nggak paham kok. Mungkin ya kalau kitab suci hafal. Kalau amanat pembukaan ada yang hafal nggak? Bahwa sesungguhnya ya kemerdekaan itu hak segala bangsa sampai terakhir. Hafal nggak? Nggak ada yang hafal. Ya. Kalau saya mau ngomong di sini hafal, nanti hebat kali Jenderal Tobing ya udah 70 tahun masih bisa hafal. Bukan hanya hafal, bagaimana mengimplementasikannya, kualitas implementasi para negarawan ini. Ya kita buktikan aja, kita tes. Sudah nggak mereka? Bagaimana kita tahu mereka melaksanakan? Konsepnya aja nggak ada. Ya kasus Pelumpang kemarin, mana? Saya dulu komandan resimen di Tanjung Priuk. Pelumpang itu satu peleton anak buah saya jaga di sana. Setiap hari, ganti tiap bulan. Tetapi setelah pergeseran paradigma, keamanan bukan tugas kita lagi, cabut. Ya itu urusan polisi. Sekarang pertanyaan, kemarin, kan tugas setelah paradigma bergeser, Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat tugasnya mereka. Ya tertibkanlah di sana. Kenapa nggak turun tangan? Sana terlalu banyak komando di sana. Mendagri punya komando. Gubernur punya komando. Ya kan? Partai politik punya komando. Apa? Si Tupak itu komando, kesatuan komando itu penting. Ya mana ada dua matahari.
Kalau di negara ini ada 2 matahari ya nggak mungkin lah. Kemana kita mau bersinar? Ini yang begini-begini nggak dipahami. Saya udah bilang, si Tupak itu adalah kepemimpinan, bicara situasi, bicara intelijen di sana. Itu urusan siapa? BIN, BAIS, kalau bukan intelijen-intelijen yang ada di masing-masing institusi. Emangnya Kemenkumham nggak ada orang intelijennya? Ada. Menteri Perdagangan nggak ada intelijennya? Ada. Semua ada intelijen. Makanya dulu ada Bakorinda, Badan Koordinasi Intelijen Daerah. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada Bakortanasda, Badan Stabilitas, Bakortanas, Badan Koordinasi Stabilitas Nasional, Badan Koordinasi Stabilitas Daerah. Sudah nggak ada, hilang. Nggak ada. Operasi keamanan dalam negeri, saya udah ngomong kan. Dihilangkan dari peredaran. Operasi keamanan dalam negeri. Dulu TNI yang bergerak di operasi keamanan dalam negeri. Tetapi sekarang kan tidak. Oh, keamanan dalam negeri urusannya Mendagri, urusannya provinsi. Ya, bahkan Binter aja dulu pembinaan teritorial di Jakarta dulu nggak ada presiden yang nggak tahu, jarum jatuh aja di Jakarta ini tahu. Sekarang ngerti? Nggak ngerti. Nah, kenapa? Karena sudah bergeser paradigma itu. Makanya kan saya bilang apa? Prinsip yang pertama, terjadi pergeseran paradigma, kita bergerak ke titik nol. Semua organisasi bergerak ke titik nol. Instansi. Your past success guarantee nothing. Sekarang saya tanya, waktu zaman Orde Baru, stabilitas keamanan hebat nggak? Stabilitas politik hebat nggak? Mungkin pemerataan aja yang tidak apa. Tapi keamanan, terus saja dilibas, aman nggak? Sekarang aman nggak Anda? Jam 12 berkeliaran. Oh, begal-begal ada di mana-mana. Adik saya dokter aja kemarin jalan pagi, kira-kira 3 minggu yang lalu dia jalan pagi di Medan, olahraga. Dia pasang handphone pakai earphone, kemudian handphone dipegang, ditabrak dia jatuh, handphonenya direbut. Bayangkan, itu jalan pagi di Medan, coba di kota Medan yang kotanya itu, aduh, kalau saya bilang saya juga jalan pagi sering kalau saya ke Medan di situ. Wah bang, aku luka parah ini bang. Coba, dokter lagi dia, yang kerjanya menyelamatkan orang tiap hari. Hah? Ini udah nggak jelas negara ini. Nah, terus bagaimana supaya kita bangkit lagi? Kembali lagi ke pemimpinan saya bilang. Ya makanya kita bicara kepemimpinan Galarua itu seperti apa. Saya mau tanya. Dia pelajari situasi nggak? Jangan spontanitas. Nah makanya kan saya bilang, Galarua ini sudah berkembang sampai kemana? Nah, kalau kita tahu ya, kita menjaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Ya, itu slogan kita yang kemana-mana kita sampaikan. Tapi sudah kita jabarkan nggak ke bawah? Bagaimana menstrukturkannya? Bagaimana legalitas formalnya? Ya, regulasinya seperti apa? Kemudian bagaimana budaya Galarua? Bagaimana kepemimpinan? Leadership. Ini 4 faktor yang harus distrukturkan, diorganisir, di bagaimana budaya kita. Jangan budaya Galarua hanya marah-marah aja, ngomong-ngomong doang. Nggak ada. Bagi saya, leadership is an action, is not position. Nah, kita branding Galarua itu sudah sampai mana? Positioning Galarua sampai di mana? Bukan hanya di pusat, daerah-daerah harus berkembang. Kan itu saya bilang. Tapi bagaimana kita menata itu? Kita bukan menata negara dengan kata-kata. Kita bukan actionnya Galarua dengan kata-kata. Tidak. Actionnya. Tapi harus punya konsep strategi. Ya, strategik itu harus dijabarkan. Tolong bedakan strategi dengan strategik ya. Kalau strategik itu ada strukturnya dari atas di level pusat, ya strategi besar namanya. Di bawah itu ada strategi. Strategi apa maksudnya? Ya bagian-bagian departemen-departemen. Ya kita sudah membuat departemen itu enggak? Tadi sudah ada divisi apa itu? Tadi yang saya dengar dari Pak Paul itu divisi anak dan ibu dan anak. Nah, ibu dan anak. Bagaimana? Siapa satuan tugas yang mengerjakan? Mau jadi Superman? Hanya Santi Amer sendiri. Bullshit. Gak ada. Ya harus distrukturkan. Sudah benar nggak struktur kita? Legalitas oke. Sudah keluar dari Kemenkumham. Budaya kita sekarang. Budaya kita berorganisasi. Seperti apa? TNI kalau nggak punya tradisi dan budaya, wah gawat. Tapi yang paling penting, diantara itu semua kepemimpinan. Karakter.
dan kompetensi. Apa karakter kita? Apa kompetensi kita? Itu harus ada dulu. Itulah identitas Galarua. Brandingnya Galarua itu harus jelas. Baru kita positioning. Karena kita adalah organisasi masyarakat. Bagaimana kita bisa minimal setara lah dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Kalau bisa kita lebih hebat, itu namanya strategi. How you maintain your position all the time because you have a competitor. Loh, kita punya kompetitor kok. Tapi bagaimana kita tidak menganggap bahwa itu kompetitor, tapi kita mengkomplit. It's not the compete, but to complete. Karena seperti sekarang, BPIP, mampu nggak dia? Ya, untuk mensosialisasikan Pancasila? Nggak mampu. Makanya kita sebagai pelengkap, kita tidak menyaingi dia. Ya, CNC, not to compete, but to complete. Ini cara berpikir ide yang jauh ke depan. Aduh, udahlah, saya kadang-kadang saya melihat apa ini ya, melihat situasi kayak begini. Apa tugas kita? Tugas kita itu apa? Terus yang ketiga, bagaimana kita melaksanakan tugas? Ya kan saya bilang, perlu dukungan administrasi, perlu dukungan logistik. Perlu komando dan kendali. Siapa yang mau komando dan kendali? Coba, saya tanya. Nah, sama dengan kegiatan ini nanti si Owen atau siapa ke sana. Siapa yang megang komando? Siapa yang megang kendali? Hati-hati, komando dan kendali beda. Nah, makanya disebut command and control. Makanya si Tupak itu kalau kita pahami, mulai dari kecil kita mengerti. Seperti saya lah di sini. Ya, saya juga pakai si Tupak kok. Ya, situasi. Saya hidup di Jawa Barat. Ya, coba mayoritas. Ya, bayangkan aja ya, kalau Anda geser ke Banten aja dari Tangerang, itu udah beda. Di Banten jangan coba-coba puasa buka restoran. Udah aturan main dia. Ya kita harus ikut, itu paradigma dia. Tapi kalau di Tangerang masih ada yang buka, tapi nggak boleh makan di restoran, bungkus. Kan begitu. Masih ada cara, itu kendala. Ya, jadi ya seperti inilah. Kita harus melihat juga ya, ketika kita mau mengambil keputusan, sudah kita analisa kendala, sudah kita analisa hambatan. Ingat, kalau kendala masih ada upaya, tapi kalau hambatan, nggak bisa. Kita harus minta bantuan. Nah, kalau saya menganalisa, Ibu Eren ini apa kendalanya? Apa kendala yang akan dihadapi oleh tim? Ya, apa hambatan yang akan dihadapi oleh tim? Tapi kalau kendala, kita harus ada upaya. Bagaimana upaya kita? Kalau hambatan, coba faktor yang menghambat. Contoh ini ya, saya kasih tahu. Mereka nggak mau pindah omongannya. Itu udah hambatan. Udah itu tidak ada yang mau menampung. Itu juga hambatan. Nah, di mana sekarang fungsi-fungsi gereja di sana? Ada kok gereja di Garut ada, di Tasik ada. Kenapa mereka nggak tahu? Sudahkah kita koordinasi sama mereka? Hati-hati loh, itu wilayah bukan wilayah kita loh. Bukan wilayah kita, wilayah orang lain. Ingat, setiap pemerintah, dia ada pemerintahan dia, ada yang memberikan perintah, ada kedaulatan dia, ada wilayah, ada rakyatnya. Sekarang kan harus kita lihat, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa kendala yang akan dihadapi, apa hambatan yang akan dihadapi. Semua itu harus dianalisa dulu, jangan tidak dianalisa. Saya baru tahu ini, kalau dari kemarin-kemarin bisa kita bicarakan lama kan. Tadi saya dengar, waduh ini ada masalah ini. Harus berpartisipasi kan begitu. Makanya yang Galarua yang ada di Bandung itu action lah. Jangan nunggu-nunggu dari pusat. Makanya ya saya beritahu, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Tapi wewenang boleh. Itu kalau kami di militer wewenang boleh distrukturkan ke bawah. Tapi kalau tanggung jawab tidak. Ada kesalahan ya bukan anak buah yang salah, perwira yang salah. Itu kalau kami. Ya tidak ada anak buah yang salah adalah pimpinannya. Hati-hati loh, hati-hati. Jadi kalau menurut saya ya udahlah, udah terbongkar semua nggak apa-apa. Karena memang udah dibongkar dari awal. Ya udah, kita bagaimana secepat mungkin, sesegera mungkin kehadiran Galarua di sana itu bisa memberikan arti. Ya, partisipasi Galarua, kesuksesan itu kan saya bilang bukan karena kita hebat, tapi kita bisa berpartisipasi dalam segala hal.
Tapi ada satu, tulus, Pak Pamri. Ya, itu yang perlu kita bicarakan di sini. Jadi Pak Beta Maluku memang rumit. Kalau di Amerika, ya di Thailand atau di mana nggak seperti ini, nggak seperti ini. Ya, welcome. You Iya. not welcome. Nah, itu beda. Kalau di sini tunggu dulu. Ya, memang berat. Saya katakan berat lah. Kan sudah saya bilang, kalau saya boleh milih, saya nggak mau jadi orang Indonesia. Ya, saya tidak mau lahir di Indonesia. Kalau saya boleh milih, gitu loh ya. Tapi kan Tuhan melahirkan saya di sini. Ada apa? Berarti ada misi dong. Setiap orang yang dilahirkan dimanapun pasti ada tugasnya. Sesuai dengan talenta. Ya, sesuai dengan talenta. Itu aja. Oke lah, silakan komentar lagi. Ini jadi narasumber saya malam ini. Nggak apa-apa, Pak Tuti. Tapi ini kita hampir selesai ini sebentar. Pak Raja Uti, ada komentar, Pak?